Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Ada sekumpulan warga dari arah pintu masuk perkampungan yang datang membawa obor. Ada yang berpakaian merah dan hitam. Nah, nggak salah lagi, ini pemain wayangnya. Pertunjukan agar segera dimulai. Ane dan Mas Burhan langsung balik arah menuju balai kampung. Para warga dan pendaki lain turut mengikuti dari arah belakang. Awalnya Ane dan Mas Burhan berjalan di depan mereka, tapi Ane nyoba buat barengan sama pendaki lain. Mas Burhan pun ngikutin Ane. Ane niatnya mau buka omongan, terus kenalan sama pendaki-pendaki itu. Nah, di sebelah kiri barisan ngeliat ada satu yang kayaknya masih bisa diajak ngomong. Ane coba deketin dah tuh pendaki. Orangnya gak tinggi-tinggi amat, pendek lah, paling cuma 160-an. Badannya agak gempal, pakai jaket warna coklat muda, pakai topi yang kayak tukang villa di puncak, kupluk yang namanya kalau nggak salah, pakai celana pendek warna hijau bermotif army dan sepatu gunung. Tapi yang ceper, dia ini nggak bawa ransel ataupun tas kecil, beda sama pendaki lainnya. Walaupun mereka sudah ada di perumahan warga, tapi mereka selalu bawa-bawa tas mereka. Ane pantengin dulu nih mukanya. Sepertinya masih ada keturunan Tiongkok. Matanya agak sipit. Bisa aja sih orang Manado atau Jawa. Tatapannya nggak sekosong yang lain kalau ini orang. Jadi Ane coba deh negor. Lagian perjalanan ke balai kampung masih agak jauh dikit. Ane, permisi mas, boleh kenalan? Ya, dia melengos aja kan. Kayak orang gak lihat Ane. Wah, repot nih urusannya. Ane coba nanya Mas Burhan, ini para pendaki kenapa pada kayak orang dihipnotis ya? Mas Burhan cuma bisa jelasin bahwa mereka sudah kesirep yang berasal dari minuman dan makanan yang disuguhkan. Yang lebih ngeri lagi, kalau memang mereka sudah terlalu lama di sini, maka sebenarnya jasad mereka sebetulnya sudah tidak ada. Yang ada hanya kumpulan jiwanya saja. Dan karena ini memang kita semua lagi di dunia yang berbeda. Jadi kalau kita bersentuhan dengan mereka pun sama seperti kayak di dunia asli. Ane nanya lagi ke Mas Burhan, terus tahu dia belum lama di sini atau baru gimana? Lihat aja dari gaya berpakaiannya. Kalau udah jadul kayak Mas Ali, kemungkinan yang udah lama mereka di sini. Anjir. Terus gimana dong nasib kita? Singkat cerita, kami semua sudah ada di pertunjukan wayang orang di balai kampung. Dari posisi duduk dan lain-lain, semua sama. Apa yang dilakoni bla 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 lah. Tapi di sini Mas Burhan cuma pengen nyoba pas nanti bulan tertutup awan penuh. Apa kira-kira yang terjadi di area sini? Nah, kami coba ingin menelusuri satu persatu orang yang ada di sana. Gak lama kemudian bulan pun tertutup penuh dan semua orang diam mematung. Ane bagi-bagi tugas sama Mas Burhan. Ane coba ngeliatin pendaki. Mas Burhan coba ngeliatin warga satu-satu. Bergegas Ane menuju ke depan ke arah para pendaki duduk. Kurang lebih mereka ada 8 orang. Gampang ngitungnya karena mereka ada di satu barisan. Yang Ane ngeri cuma satu. Tiba-tiba kali aja ada warga yang bergerak dan gepein Ane bisa bergerak di saat semuanya pada diem. Ane mulai dari yang paling dekat sama Ane. Dari cara berpakaiannya, ini pendaki dari era 90-an.
Kenapa Ane bisa bilang demikian? Karena dari corak pakaiannya warna-warna ngejreng. Celana parasut yang dipakai sama dia itu warna norak kayak celana MC Hammer. Bagi yang udah gede di tahun ini pasti tahulah. Ane coba teges-tegesin mukanya. Dia ada gerak gak? Nah ini nih, bagi Ane sih sebuah pertunjukan. Walaupun mereka semua diem, mata gak berkedip dan lain-lain. Tapi gimananya ngejelasinnya, seakan-akan mereka itu sebenarnya bergerak, gak diam. Kayak agak nonton film tapi di slow emotion. Halus banget geraknya. Ane segera pindah ke pendaki yang di sampingnya. Ane perhatiin lagi, sama. Dan Ane terusin lagi sampai ujung, sama juga. Intinya mereka bergerak. Ane kaget. Ane takutnya warga juga mengalami hal seperti ini. Ane buru-buru lari ke belakang, nemuin Mas Burhan yang lagi ngeliatin warga. Ane update ke Mas Burhan apa yang Ane temuin. Dan Ane mau nyoba cocokin apa dia juga melihat hal yang sama. Nah, kalau menurut dia enggak. Sekarang gantian nih, Ane yang ngecek warga, Mas Burhan yang ngecek pendaki. Suwer dagan. Pada saat ngelakuin ini, Ane kayak mau terkencing-kencing. Agan pernah ngerasain gak? Di saat Agan ketakutan terhadap sesuatu, tapi Agan harus kabur dengan cara ngumpet-ngumpet. Ya kayak gitu dah Gan perasaannya. Bukan dak-dikduk lagi, tapi berasa air kencing itu udah ada di bagian bawah perut. Saking ketakutannya. Terlebih yang Ane cek ini warga, mereka ini jaraknya cukup berdempetan. Antara yang jongkok dan berdiri di belakang itu sangat dekat. Pernah nonton layar tancap? Nah, mepet-mepetnya kayak gitu dah. Silahkan Agan bayangin sendiri. Setelah Ane ambil beberapa sampel warga, Ane balik ke belakang. Mas Burhan pun ternyata sudah selesai mengecek para pendaki. Dan dia setuju dengan pendapat Ane, di mana sebenarnya wajah dan bagian tubuh para pendaki itu bergerak. Sedangkan warga itu sama sekali diam kayak patung. Lalu bagaimana dengan para pemain wayang dan pemain gamelan? Nah, Ane berdua lupa ngecek tuh. Dengan mempertimbangkan jarak waktu saat Ane dan Mas Burhan masuk ke rumah Mbak Ning untuk cek rumahnya, kami berdua sepakat bahwa waktunya masih cukup. Ane bagian ngecek pemain wayang, sedangkan Mas Burhan ngecek pemain gamelan. Ternyata baik pemain wayang maupun pemain gamelan itu persis kayak warga, diem aja kayak patung. Berarti PR kita selanjutnya adalah menyimak secara detail apakah ada maksud yang tersirat dari gerakan para pendaki. Apa yang mereka sedang usahakan untuk berkomunikasi kepada kami berdua. Karena Ane dan Mas Burhan entah kenapa punya feeling kuat bahwa para pendaki itu sebagai salah satu kunci bagi kami untuk menemukan jalan keluar. Setidaknya mereka sudah ada di sini lebih dulu daripada kami. Ane dan Mas Burhan balik lagi ke arah pendaki. Tapi baru kami ingin melangkah, terdengar sebuah lonceng. Berdering beberapa kali, Ane berdua langsung membirit ke tempat kami berdiri sebelumnya. Wah, Ane pikir pasti ini sudah saatnya mereka semua bergerak kembali. Tapi siapa yang bunyikan lonceng kalau semua lagi pada diem? Udahlah, bodoh amat. Itu belum prioritas bagi kami. Ane dan Mas Burhan berdua belagak mematung. Tapi warga dan pendaki belum juga bergerak. Ane iseng ngelirik ke atas langit. Ternyata memang bulan belum terlihat. Di sini cukup aneh. Biasanya kan kalau bulan purnama paling hanya beberapa hari ya. Di gunung ini tiap hari kayaknya bulan purnama. Apa karena Ane dan Mas Burhan lagi tersesat di dunia yang berbeda ya? Gak lama kemudian Ane mencium bau busuk. Busuk banget. Lebih busuk dari bau busuk yang Ane cium selama pendakian ini. Dari arah belakang pemain wayang tiba-tiba ada sosok yang muncul. Tahu topeng reok Ponorogo? Kayak gitu, tapi nggak selebar itu.
Dan kalau reok itu kan ada penarinya. Kali ini ya topengnya aja melayang. Aneh nyaris teriak saking ngerinya. Aneh berharap pingsan kali ini, tapi nggak pingsan-pingsan. Mas Burhan kelihatannya juga kaget. Tapi kalau dia sih bisa ngendaliin, nggak kayak Aneh. Pengen tutup mata, tapi nggak bisa. Aneh coba merem, tapi kok ya penasaran pengen ngeliat. Ya udah, tanggung, Aneh lihat aja sekalian. Itu makhluk terbang di atas penari, mondar-mandir ke kanan dan kiri, ke atas ke bawah, tapi gak mendekat ke arah kami. Penonton yang di belakang, nah ini yang baru Aneh sadari. Untungnya segera sadar ya. Kita ini kan berdua pendaki, bukan warga. Lah, kok kita ada di belakang, bukan ada di depan bersama pendaki lain. Baik, mau pindah udah terlanjur. Nanti kalau pas ada gerak kita di belakang apa gak dicurigain. Aneh coba inget kalau sebelumnya gimana. Aneh juga lupa karena Aneh sama Mas Burhan pada pingsan dua-duanya. Pelan-pelan Aneh coba ngerendahin posisi Aneh berdiri. Nekat aja udah. Mas Burhan melirik Aneh, tapi gak pakai nolehin kepalanya. Awalnya dia ngelirik sinis, tapi ujungnya malah ngikutin Aneh. Aneh coba perhatiin lagi itu makhluk. Dia mulai mendekati salah satu pendaki. Awalnya dia tuh kayak mencium-cium aroma dari badan pendaki. Pindah dari badan pendaki satu ke pendaki lain. Nah, dia berhenti di salah satu pendaki. Tiba-tiba makhluk itu seperti melayang di atas pendaki tersebut dan menurunkan tubuhnya ke tubuh pendaki. Jadi kalau lihat itu kayak gorden gede dan lebar. Pelan-pelan tubuh makhluk itu menutup seluruh tubuh pendaki. Dan gak berapa lama kemudian makhluk itu melayang lagi ke atas. Dan tentu saja tubuh pendaki itu hilang. Hilang kayak ditelan bulat-bulat. Nyes, jantung Aneh berdegup kencang. Aneh refleks noleh ke Mas Burhan. Dia juga ngeliatin sampai terbengong-bengong. Setelah itu tidak lama kemudian makhluk itu balik lagi ke arah penari di belakangnya dan hilang begitu saja, yang ditutup dengan bunyi lonceng lagi. Ya, dengan sigap Aneh coba ngeliat ke atas langit. Bulan masih ditutup. Aneh ngajak Mas Burhan untuk lari buru-buru maju ke tempat para pendaki duduk. Mas Burhan setuju, kemudian kita buru-buru dah tuh duduk sejajar dengan para pendaki. Benar saja, akhirnya gak lama kemudian warga dan para pendaki lain bergerak lagi. Gerakan normal. Setelah itu Aneh merasa pusing lagi. Pusing banget, sama seperti yang Aneh alami setelah keluar dari rumah Mbak Ning. Muter-muter dan akhirnya Aneh ngejoprok lagi dan pingsan. Gelap semua. Seperti yang sudah-sudah, Aneh kembali sadar karena teriknya matahari yang menyilaukan mata. Sayup-sayup Aneh mendengar omongan seseorang dan Aneh gak perlu jelasin lagi siapa yang ngomong. Aneh langsung aja arahin gelas yang ada di tangan Aneh dan segera meminumnya dengan menyisakan sedikit untuk dibuang. Ya, dengan cara lama lah. Aneh belagak sedak. Lalu kemudian ngelihat Mas Burhan di sebelah Aneh. Dia ternyata lagi ngelirik Aneh juga sambil senyum-senyum. Hahaha. Di sini kita berdua udah gak canggung lagi. Tapi Aneh gak lupa untuk cek jam tangan. Semuanya sama. Malah kalau ada yang beda Aneh jadi ngeri. Aneh skip aja ya. Langsung pada saat ada gerombolan warga datang bawa obor bersama para pendaki untuk melihat pertunjukan wayang di balai kampung. Sebagai tolak ukur tidak ada pengulangan di bagian ini, Aneh dan Mas Burhan bareng-bareng nyari pendaki yang kemarin. Aneh anggap kemarin aja ya. Soalnya Aneh bingung di sini itu ganti hari apa enggak. Kami berdua udah nggak mikir bisa pulang bareng sama kelompok dari perusahaan Aneh. Yang paling penting keluar dari sini aja dulu. Nah, Aneh berdua celingukan tuh ke arah rombongan para pendaki. Kalau kemarin
ada 8, harusnya sekarang cuma ada 7. Kemarin itu kalau nggak salah yang ditelan sama makhluk topeng adalah pendaki yang menggunakan shell berwarna kuning cerah. Mirip warna alma mater Universitas Indonesia. Warnanya ya kan, bukan berarti dia anak UI. Aneh coba cari-cari, ternyata benar kan, emang berkurang 1. Nah loh, berarti semua ini bukan penggolangan doang. Di sini aneh kayak mendapatkan korelasi secara sederhana. 1. Apa maksud dari pementasan wayang tersebut? Apakah bentuk dari suatu pemujaan atau pemanggilan arwah? Bukankah mereka semua sudah menjadi arwah? 2. Siapa warga di kampung ini? Dan siapa makhluk itu? 3. Kenapa kok tiap kali Aneh dan Mas Burhan mengalami pingsan terus bangun lagi di sesi pengulangan yang sama, yaitu pada saat diajak minum oleh Mbak Ning? 4. Apa pesan yang tersirat yang ingin dikatakan oleh para pendaki itu pada saat mereka slow emotion? Pokoknya Aneh sepakat dan sama Mas Burhan kali ini. Dia berdua sama-sama meneliti fokus pada pendaki pada saat bulan tertutup. Sampling 1 orang meneliti 2 pendaki. Apakah gerakan mereka sama? Apakah makna yang tertangkap kami adalah sama? Itu dulu dah. Selebihnya biar waktu yang menjawab. Pengulangan pementasan wayang pun dimulai. Aneh dan Mas Burhan kali ini bersiap-siap di barisan para pendaki. Nah, di sini kami juga baru sadar. Geblek banget dah. Kalau tiba-tiba nanti makhluk itu datang dan memakan salah satu dari kami, Aneh atau Mas Burhan, terus biji mana? Kita berdua kan saat ini mencoba memainkan drama bahwa kami juga lagi kena sirep mereka. Sial. Aneh dan Mas Burhan tahu waktu kami cukup pendek. Sebelum bulan tertutup kami sudah harus punya cara, yaitu sebelum lonceng berbunyi dan saat semua warga sudah mematung. Kita semua sudah harus bisa menganalisa maksud atau pesan yang coba disampaikan oleh para pendaki itu. Singkat cerita, mulai dah tuh mereka mematung. Aneh coba lihat secara detail mulai dari arah mata, postur badan, posisi mulut, dan tangan. Bener-bener Aneh tegesin dah. Abis itu Aneh bandingin antara pendaki satu dengan pendaki di sebelahnya. Begitu pula Mas Burhan. Sama dia juga melakukan persis sama apa yang Aneh lakukan. Kalau pikir-pikir kayak orang idiot kami berdua. Tahu permainan nebak perbedaan gambar kan? Ya kayak gitu dah cara melihatnya. Tapi suasana mencekam. Itu aja bedanya. Waktu yang tersedia untuk proses ini kalau Aneh asumsikan kurang lebih 5 menitan sebelum lonceng berbunyi. Jarak dari barisan pendaki paling belakang itu paling cuma 6 meteran. Gak jauh. Aneh memang punya kelebihan di sini. Aneh bisa segera menemukan perbedaan di antara 2 hal yang mirip. Aneh memang suka banget games itu kan. Gak dinyana ternyata berguna di saat-saat begini. Sip. Dengan riang gembira Aneh nemu adanya maksud yang tersirat dari mereka. Kemudian Aneh mencoba mengatakan dengan cara berbisik ke arah Mas Burhan. Aneh, Mas, aku ketemu nih. Masnya gimana? Mas Burhan, sip, aku juga. Coba kita samain nanti ya. Gak lama kemudian lonceng kembali berbunyi. Seketika itu juga Aneh sama Mas Burhan lari berdiri ke arah belakang dan segera merendahkan posisi berdiri kami. Lalu muncullah makhluk topeng itu. Mondar-mandir naik ke atas ke bawah. Kemudian dia pilih salah satu pendaki dan mulai menelannya. Kemudian menghilang lagi. Kali ini yang ditelan adalah pendaki yang keturunan Tiongkok itu, yang beda badannya gempal. Tapi ini makhluk rada goblok juga. Kenapa dia nggak berasa ada yang aneh ya? Sebab kami berdua kan ibaratnya melakukan chatting atas kondisi ini. Bodoh amat lah, itu untungnya kita. Terdengar lonceng berikutnya yang mengenaskan bahwa makhluk tersebut sudah kembali ke asalnya. Aneh dan Mas Burhan siap-siap untuk kelingan lagi nih, terus pingsan dah.
Aneh sambil curi-curi lihat ke arah langit. Udah muncul tuh bulannya. Dalam hitungan ketiga, kita berdua pingsan lagi. Tapi yang penting kita berdua sudah sama-sama menemukan sebuah petunjuk. Tinggal kita samain aja. Mudah-mudahan cocok. Aneh kemudian tersadar. Pasti di depan Aneh lagi ada Mbak Ning nanya kenapa Aneh diem aja. Kemudian Aneh belagak tersedak. Bla bla bla. Sudah hafalah. Tapi loh kok aneh ya. Biasanya belum membuka mata, Aneh merasakan sengatan cahaya matahari di mata Aneh. Kok sekarang nggak ada? Aneh buru-buru buka mata. Lah bener, Aneh di rumah Mbak Ning. Tapi kok keadaannya malam-malam? Loh, Mas Burhan mana nih? Aneh coba ngelongok ke sekitaran rumah Mbak Ning dan rumah-rumah tetangga. Loh, kok sepi? Waduh, gawat nih. Ini kok nggak terjadi pengulangan? Aneh segera bangkit berdiri sambil mengelongok ke arah dalam rumah Mbak Ning yang gelap gulita. Tapi Aneh nggak berani masuk. Aneh bingung. Aneh mau teriak manggil nama Mas Burhan, tapi rasanya itu nggak mungkin Aneh lakukan. Aneh langsung balik badan ke arah luar rumah Mbak Ning dan tiba-tiba kedabruk. Tiba-tiba aja ada yang menabrak Aneh dari belakang. Aneh kepelantingan sampai nyusuk ke tanah. Wah, siapa nih yang nabrak Aneh? Pas Aneh noleh ke belakang, ternyata itu Mas Burhan. Gak pakai lama, Mas Burhan langsung nyamber tangan Aneh, ngajak Aneh lari kabur menuju arah yang gampang. Aneh bingung, ada apaan nih? Tapi gak sempatlah Aneh nanya pas kondisi kayak gini. Aneh pun ikut berlari samping-sampingan sama Mas Burhan sampai balai kampung. Mas Burhan ngajak Aneh ke arah belakang balai tersebut. Oh, ini tuh bagian belakang balai. Ternyata seperti kebun karet. Gelap banget. Aneh yakin dah kalau di sini mah gak bakal ada yang bisa ngeliat. Sampai sana, Aneh berdua sama Mas Burhan diem jongkok. Sambil ngos-ngosan, Aneh coba nanya Mas Burhan, sebenarnya ada apa yang terjadi? Aneh, Mas, ada apa nih? Kenapa kita harus lari, Mas? Dan kenapa kok ini nggak terjadi pengulangan? Mas Burhan, saya juga nggak tahu. Saya sadar juga sudah gelap gini keadaannya. Tapi saya lihat kamu masih pingsan dan nggak bisa dibangunin. Akhirnya saya tadi coba ke dalam rumah Mbak Ning lagi. Terus Mas Burhan lihat apa di dalam sana? Sampai Mas Burhan ngajak kabur gini. Mas Burhan, saya lihat makhluk topeng itu ada di dalam sana dan ngelihat saya. Gak banyak omong, Aneh langsung diem. Aneh bingung mau ngomong apa. Mas Burhan langsung ngeliat ke arah depan seakan memastikan makhluk itu gak ngejar kami. Dari kejauhan samar-samar kita berdua ngeliat sosok makhluk itu. Dia terbang setinggi 2 meteran dari tanah, melayang-layang ke sana kemari seakan mencari-cari sesuatu. Aneh gak nahan pas di sini kan. Jujur Aneh mau ngatakan, tapi ya sudahlah. Aneh kencing kan. Saking ngerinya Aneh kencing di celana. Deg-degan banget, takutnya makhluk itu ke arah kami berdua. Tiba-tiba makhluk itu diem, berhenti bergerak. Tiba-tiba saja makhluk itu dipenuhi dengan asap hitam. Tahu kan kalau lihat truk yang dari knalpotnya keluar asap warna hitam ngebul? Nah, kayak gitu. Awalnya tipis, tapi lama-kelamaan tebel banget tuh asap. Aneh sama Mas Burhan melototin aja tuh kejadian. Penasaran sama apa yang akan terjadi. Gak lama tuh asap perlahan menipis. Dan Aneh dah gak bisa kencing lagi kan. Kali ini air kencing Aneh dah habis. Tiba-tiba tuh makhluk berubah. Jadi orang badannya tegap. Tingginya kurang lebih 3-4 meteran. Tangannya panjang, menjulur sampai tanah. Rambutnya gondrong, ikal sampai punggung. Tapi yang bikin merinding kakinya. Kakinya bukan kaki manusia, tapi kaki kuda. Aneh baru kali ini ngeliat sosok model begini. Kayak monster. Aneh noleh ke Mas Burhan. Dia juga melongok, gak berkedip. Aneh berdua cuma diam mematung.
Yang penting itu makhluk jangan noleh kemari aja. Beber aja loh Gan, itu makhluk setengah berlari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Aman. Kami berdua diem-diem agak lama. Sampai akhirnya Ane berasa kaki Ane dah kesemutan banget karena kelamaan jongkok. Di situ Ane baru berani buka suara sambil berdiri. Mas, Ane gak mau bahas yang tadi kita lihat. Yang paling penting Ane mau bahas adalah apa Mas lihat dari para pendaki. Petunjuk apa Mas? Mas Burhan, kamu duluan. Kalau saya coba berkomunikasi melalui batin. Aneh ngeliat dari jari telunjuk kanan mereka Mas. Mereka semua jari telunjuknya menuju ke arah area belakang sini. Mata mereka seakan-akan menyuruh Ane segera mungkin keluar dari sini. Mas Burhan, cocok leh. Saya juga setuju akan hal itu. Salah satu dari mereka ada yang mengatakan agar kita ke arah sini dan mencari sebuah makam. Dan mereka mengatakan cari sebuah makam yang memiliki lubang ukiran di tengahnya. Aneh, maksudnya apa? Mas Burhan, sepertinya di belakang area ini ada sebuah makam. Itulah kunci keluar dari sini. Kemudian Mas Burhan mengajak Aneh untuk menyusuri jalan setapak yang ada di belakang balai kampung ini, menuju ke sebuah hutan yang jelas gelap banget. Sebelum jalan menyusuri jalan setapak itu, Ane sempat menanyakan ke Mas Burhan, kira-kira warga dan para pendaki di mana? Kok semua pada nggak ada? Dan kenapa nggak terjadi pengulangan? Kalau kata Mas Burhan, ada sesuatu yang terjadi lah. Berhubungan dengan kita, mungkinkah para gaib dan makhluk itu sudah mengetahui keberadaan kita yang berada dengan para pendaki lainnya? Ane coba ngelihat langit. Bulan lagi bersinar terang-terangnya. Ane masih berasumsi para warga semua masih ada, begitupun para pendaki. Tapi entah di mana mereka semua. Ane pikir awalnya dengan tidak adanya mereka, suasana akan menjadi lebih baik. Tapi ini terlalu sepi. Jadi malah tambah mencekam. Kita berjalan hanya diterangi oleh sinar bulan, satu-satunya jalan setapak yang ada di sini. Coba kami ikuti. Kanan kiri Ane pohon kayak karet, tapi bukan ya kan. Ane nggak tahu namanya apaan. Pokoknya mirip. Kondisi jalan saat itu agak becek kan, tapi bukan karena hujan. Sepertinya embun kali ya. Jalan setapak itu cukup kecil, persis seperti kondisi jalur kami menuju bawah pada saat dia terbas ali. Selain pohon, rumput-rumput di sini tinggi-tinggi, ilalang yang namanya. Jadi kalau ada orang jalan di kanan kiri, yang kelihatan hanya dari pinggang ke atas saja. Buru-buru kami berdua melangkah. Kami berdua hanya mengandalkan feeling saja untuk mencari sebuah makam. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh para pendaki. Gak berselang lama, Mas Burhan menghentikan jalannya. Ane juga pun berhenti dan berusaha mencari tahu penyebabnya tanpa menanyakan ke Mas Burhan. Pasti ada alasan kenapa ia berhenti. Ane tegas-tegasin pandangan Ane ke arah depan. Gak ada apa-apa kok. Ane kira ada yang berdiri di depan jalan setapak itu. Ane coba tegas-tegasin lagi sampai ngedapetin mata sedikit. Tapi bener-bener gak ada apa-apa. Baru dah Ane coba lihat ke arah kepala Mas Burhan. Dia menoleh ke arah kiri. Di sana memang ilalang agak lebih tinggi dikit dari yang sebelah kanan. Dan di sebelah kiri itu jarak antara pohon dengan pohon yang lainnya lebih rapat. Samar Ane melihat kayak pohon yang kena pantulan cahaya. Jadi agak mengkilap gitu, berwarna putih. Tapi Ane tetap penasaran, apa sih itu? Kok gerak-gerak? Setahu Ane kalau pohon yang bergerakan dahannya, tapi ini batangnya kan. Masa sih itu pohon? Ya bener, pohonnya bisa bergerak-gerak kayak di film The Lord of the Rings. Tapi kalau di film itu kan pohonnya ada muka dan tangannya. Kalau ini nggak ada. Tiba-tiba ada yang loncat dari tengah pohon itu.
Ampun Gan, aneh salah sangka. Aneh kira itu pohon, itu pocong Gan. Tapi itu pocong loncat ke atas, gak balik lagi ke bawah. Terbang ke atas, melesat kencang. Aneh dan Mas Burhan gak langsung bergerak, tapi pada posisi kami berdiri. Tiba-tiba pocong itu balik lagi dan melayang kencang ke arah kanan hutan, masuk ke dalam hutan hingga gak terlihat lagi. Aneh coba mikir gini, jangan-jangan kalau sebelumnya adalah perkampungan gaib, masa iya sekarang aneh masuk ke perhutanan gaib? Ya ini mah bakalan jadi perjalanan panjang dah. Lokasi makamnya aja belum ketahuan di mana. Nyarinya malam-malam pula. Mau nunggu pagi kita juga tahu kapan paginya. Daripada mikir yang enggak-enggak, Aneh dan Mas Burhan pun lanjut perjalanan. Ini makin ke dalam, makin sempit. Pohonnya makin rapat. Dan Aneh ngerasa kok sumut banget ya. Kalau sumut kan gerah. Sungut tuh lebih kayak ada di tengah-tengah bayangan orang yang berkumpul tapi ngedesak-desak. Agan pernah ada di dalam pasar tradisional dan empet-empetan. Nah gitu perasaannya. Ini hutan kok lama-lama gerah juga ya. Berasa banget gerahnya. Padahal pas tadi di luar hutan tuh dingin. Mas Burhan minta Aneh sambil lihat kanan kiri. Kali aja ngelihat makam yang ada dimaksud. Aneh pun ngikut, tapi Aneh sambil megang ransel Mas Burhan dari belakang. Tapi mata Aneh natap ke bawah, melihat kanan kiri. Ingat kan, pas di patch-patch awal, kita disaranin kalau mendaki, ngelihat kaki teman. Jika ada yang di depan, tapi malah bikin orang nyasar. Karena ternyata bukan kaki temannya yang dilihat. Kurang lebih sudah 100 meter kami berjalan menyusuri jalan setapak ini. Kami akhirnya sampai di sebuah area yang cukup lapang dan terbuka, kayak area peristirahatan di pos atas. Aneh celingukan ke kanan kiri area tersebut. Kali aja ada makam, tapi nihil, gak ada sama sekali. Area ini bener-bener kosong. Kami pun melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak itu masuk ke arah hutan lagi. Di sini tiba-tiba hawa turun drastis, dingin banget. Aneh sampai merinding pas mau masuk area ini.